Assalamualaikum teman-teman. Video ini gue membahas tentang sebuah komentar ya, komentar dari salah satu teman kita di komentar yang menurut gue komentar ini menarik ya, menarik. Gini komentar lengkapnya. Berkarya itu tidak perlu sebut orang lain curang, Mas Bos. Tunjukkan aja bahwa karyamu yang terbaik. Konsumen bisa menilai sendiri. Maaf, bukan aku kritik. Hanya saja ingin beri masuk agar kita bisa bersaing dengan sehat di dalam karya apapun. Saya anak rantau. Sekarang masih di rantau. Salam sukses selalu. Nah, gini teman-teman. Mungkin teman kita ini merasa tersaingi ya, merasa terganggu dengan video-video gua akhir-akhir ini di channel ini ya. Mungkin yang dia maksud itu adalah video-video tentang trik-trik itu ya, trik-trik curang para oknum. Jadi yang pertama gua mau tekankan bahwa di sini gua nggak pernah menyebut seseorang ya, nggak pernah menyebut seseorang. Misalkan si A culas, si B curang, si C nggak bagus. Gue nggak pernah ya. Selalu gue bilang di sini bahwa oknum ya, oknum teknisi AC nakal. Dan oknum ini emang faktanya ada teman-teman, faktanya ada di sekitar kita. Walaupun gue yakin teknisi seluruh Indonesia itu lebih banyak yang kerjanya amanah, yang kerjanya jujur, yang kerjanya baik ya, lebih banyak dibanding para oknum ini. Tapi image teknisi itu selama ini rusak karena para oknum ini, ulah oknum ini ya. Jadi teknisi dicaplah sebagai penipu. Bagi konsumen ya, untuk mengingat kerjaan lu bagus sama kerjaan lu jelek, lu curang. Kalau lu curang sama yang bagus, mereka lebih gampang mengingat kerjaan lu yang curang itu ya teman-teman. Jadi makanya lebih cepat rusak image-nya itu kalau lu kerja lu itu curang. Makanya kita harus berantas pekerjaan para oknum-oknum ini. Kita kurangi ruang geraknya. Tujuan gue buat video trik-trik itu bukan untuk pemula ya. Gue nggak ngajarin untuk para pemula ya. Pemula ya terserah, kalau emang dia mau belajar ya tanggung sendiri risikonya, karena emang gue nggak pernah ngajarin untuk pemula. Yang gue maksud video itu gue tujukan untuk para konsumen ya, agar konsumen itu diedukasi, agar konsumen mengerti. Oh, kalau gue lagi begini berarti gue lagi dicurangin ya, gitu maksudnya. Jadi itu untuk mempersempit ruang gerak para oknum, biar konsumen nggak dicurangin. Sebenarnya ini untuk kedua belah pihak. Bagi teknisi ya biar dia nggak bisa curang, akhirnya mau nggak mau dia kan kerja benar-benar. Untuk konsumen, biar konsumen juga nggak bisa dicurangin, karena konsumen juga ngerti ya. Lalu maaf, aku bukan kritik. Menurut gue ini kritik, tapi nggak apa-apa, kritik apapun gue terima ya. Lalu agar kita bisa bersaing dengan sehat. Nah, di sini gue nggak pernah bersaing ya teman-teman. Gue nggak pernah merasa ingin bersaing, karena emang gue nggak pernah ambil konsumen ya, nggak pernah ambil konsumen lagi, terutama melalui channel ini. Pernah nggak lihat teman-teman ada yang nanya kontak WA, bang bagi kontak WA-nya, mas bagi kontak handphonenya, ada nggak gue kasih? Nggak pernah ya. Nah, bagi teman-teman yang pernah menemukan kontak WA gue di mungkin di salah satu komentar atau video, jangan pernah, gue ingetin ya, jangan pernah ngubungin gue via kontak WA atau handphone, telepon. Karena satu, emang gue nggak pernah ngambil customer lagi. Kedua, gue nggak mau melayani konsultasi via WA ya, gue nggak mau.
Kalau teman-teman menghubungin gua via WA pasti nggak gua layanin lagi, karena emang gua nggak mau diganggu dengan via WA ya, nggak mau diganggu via handphone. Jadi jangan takut merasa tersaingi. Nah, di sini ketahuan ya bahwa teman kita yang komentar ini dia merasa tersaingi ya, merasa tersaingi sama gua. Gua nggak mau bersaing dengan siapapun. Gua mampu aja, gua mampu kalau memang bersaing, tapi gua nggak mau ya, karena emang gua udah ngurangin teman-teman. Gua udah ngurangin, mau mengurangi kegiatan di per-ASEAN. Malah yang ada konsumen yang ada malah mau gue kurangin secara bertahap ya, bertahap mau kurangin ya, paling nggak target 1 tahun atau 2 tahun lagi stop total dari AC, stop total. Teman-teman bisa lihat di video-video yang lainnya gimana gue udah mulai minta maaf ke konsumen yang selama ini pernah gue bohongin. Kemarin aja itu konsumen yang 15 tahun lebih, yang seorang polisi, gue minta maaf, gue ungkapkan bahwa gue minta maaf, gue salah, selama ini gue telah membohongin dia. Emang gue udah mau, ya bisa dibilang gue mau bertobat, gue udah gak mau lagi kayak gitu-gitu ya. Jadi teman kita ini jangan merasa tersaingi. Nah, lalu saya anak rantau, sekarang masih di rantau. Nah, ini menarik teman-teman, menarik sekali. Gue ngerti maksud kalimat lo itu. Saya anak rantau, sekarang masih di rantau. Maksud kalimat ini itu menekankan bahwa lu tuh kayak lu tuh hebat hidup di rantau. Lu jangan macem-macem sama gue. Gue ini anak rantau, gue biasa hidup keras. Kayak gitu maksudnya. Gue ngerti teman-teman, gue paham apa yang lo maksud anak rantau. Lagi lo tulis saya anak rantau, sekarang masih di rantau. Itu apa hubungannya teman-teman? Apa hubungannya di sini? Kalau nggak lo cuman mau menekankan bahwa lo tuh hebat, lo tuh biasa di rantau gitu ya. Nah, gue cerita sedikit teman-teman. Gue lahir di Palembang, gue asli Palembang ya. Gue lahir Palembang, kecil di Palembang. Sampai SMP, gue masih di Palembang. Masa kecil gue penuh dengan kekerasan teman-teman. Di kampung gua Palembang itu, gua bukan kampung kota ya. Kalau kampung kota mungkin kulturnya udah maju, budayanya udah maju. Kampung gua itu di hutan ya, di hutan Palembang, tapi gua di hutannya. Dulu tahun Orde Baru ya, Orde Baru, kampung gue itu masih primitif, orangnya tuh pendidikan masih rendah. Jadi penusukan, pembunuhan, begal, sarang rampok itu hal biasa di kampung gua waktu gua kecil. Orang-orang di kampung gue itu setiap hari itu mau kemana-kemana nongkrong, mau ke Bali, ngopi warung kopi. Mereka terbiasa dengan bawa pisau di pinggang ya, diselipin pisau di pinggangnya. Makanya ada lagu dulu Nini Carlina sama Yopi Latul yang ayo kawan, ayo teman, tinggalkanlah kebiasaan pisau di pinggang. Nah, itu untuk anak-anak Palembang ya, orang-orang Palembang yang terbiasa dengan budaya pisau di pinggang. Pisau itu pisau cap garpu ya, kalau di sana itu pisau cap garpu. Nah, kalau orang Palembang dulu kampung gua, kalau dia bilang tujah itu maksudnya tusuk ya. Kalau gua tujah lo, nah kalau gua tujah lo itu pisaunya udah nancap di perut orang ya, bukan berarti pisau itu dikeluarin dari sangkarnya itu terus gua tujah lo, tapi belum ditusukin, itu bukan gitu teman-teman. Kalau orang sana, orang gua itu kalau dibilang gua tusuk lo itu udah nancep di perut, ditancepin dulu ke perut, gua tusuk lo, nah gitu baru dia ngomong gua tujah lo gitu. Nah, di sana itu juga ada prinsip kalau pisaunya itu udah keluar dari sangkarnya itu, dari sarungnya itu pantang untuk disarungin lagi kalau enggak belum ditusukin ke orang. Jadi kalau mau keras-kerasan, hal biasa bagi gua dari kecil ya, dari kecil di kampung gua. Kalau sekarang mungkin orang-orang budaya udah mulai maju ya, karena pendidikan juga udah mulai bagus. Kalau dulu pendidikan rendah, jadi orang mau bunuh orang, mau rampok, mau begal, mau nusuk orang itu hal biasa teman-teman di kampung gua itu. Nah, gue dari SD, sebenarnya gue SD doang sama orang tua. SMP itu udah walaupun di Palembang tapi nggak sama orang tua, di ngerantau tapi masih dalam satu Palembang ya. Sampai 97
gue lulus SMP, nggak lama 98 meletus kerusuhan 98 ya, pecah kerusuhan 98. Di Palembang lebih parah kerusuhan 98 itu, karena kalau di Palembang itu 70% ekonomi itu dikuasain etnis Tionghoa ya. Makanya parah, lebih parah menurut gue, lebih parah dari Palembang daripada Jakarta ya. Setelah kerusuhan itu, kerusuhan 98, gue ikut kerusuhan di sana, lalu gue kabur ke Palembang, ke Jakarta, sorry. Gue ke Jakarta itu sendiri dengan uang 70.000 waktu itu, sendal jepit, kaos oblong, celana pendek. Gue ke Jakarta. Naik kereta sampai Lampung ya. Gue belum pernah sama sekali ngeliat Jakarta kayak gimana. Di kepala gue juga nggak kebayang Jakarta kayak gimana. Modal alamat om gue di Jakarta Timur. Gue ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta Timur, akhirnya luntang-lantung, lalu gue ngelanjutin SMA di Jakarta ya. Gue SMA di Jakarta Timur ya, Pasar Buk Kalisari, Cijantung. Sekolah di SMA di sana. Lulus SMA, gue kerja di diskotik di Jakarta, sebuah diskotik di Jakarta yang setiap hari gue kerja selama 10 tahun ya di diskotik. Kehidupan gue penuh dengan narkoba, dengan dunia malam, diskotik ya, tahu sendiri lah, nggak usah diceritain lah ya kehidupan diskotik kayak gimana. Nah dari 98 sampai sekarang itu artinya gue itu separuh hidup gue itu lebih banyak di rantau ya, 20 tahun lebih gue di rantau. Hal biasa bagi gue dalam kekerasan di dalam jalanan itu ya. 2 tahun gua ngenaikin jadi di kontainer di Priuk itu bagaimana kerasnya. Terus dunia malam, gimana keras dunia malam. Lu ngerantau paling juga 5 tahun 10 tahun. Gue yakin 5 tahun 10 tahun. Lah gue 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih itu waktu yang cukup lumayan lama. Nah jadi nggak ada yang bisa dibanggakan, nggak ada yang bisa dibanggain teman-teman. Lu ngerantau apa enggaknya? Apa yang bisa dibanggain dari ngerantau? Lu ngerantau itu karena kalau di Palembang tuh ada istilah melayang jauh karena ampe. Jadi kalau buah padi itu dijatoin, yang kosong sama yang berisi itu, yang kosong itu akan melayang jauh teman-teman. Yang berisi itu pak jatuh nggak jauh ya, yang kosong itu melayang jauh. Nah artinya kalau lu ngerantau jauh itu karena lu miskin, jadi nggak usah dibanggain karena lu merantau. Kalau lu orang kaya, lu nggak akan ngerantau gitu teman-teman. Kalau gue ngerantau dulu karena faktor sesuatu kerusuhan 98 gue ngerantau ya, gue kabur ke Jakarta karena gue ikut kerusuhan 98, gue ikut kerusuhan di Palembang, lalu gue ngerantau ke Jakarta. Akhirnya gue SMA di Jakarta dan akhirnya kerja Jakarta dan nggak bisa pulang lagi. Karena apa? Karena gue dapat istri orang sini, gue dapat istri orang Bogor ya, akhirnya nyangkutlah gue di Bogor sampai sekarang. Semua keluarga gue 5 saudara ya. Gue 5 saudara itu, saudara gue semuanya 4-nya di Palembang semua. Nggak ada yang jauh dari orang tua. Cuman gue sendiri yang jauh dari orang tua. Dan hampir separuh hidup gue itu di rantau. Karena emang nggak tahu, gue beda sendiri ya. Oke teman-teman, gitu cerita sedikit ya. Jadi gitu teman-teman. Pertama gue nggak pernah sebut seseorang, menjelekin seseorang, nama seseorang, enggak. Ini tujuan oknum. Gue nggak bersaing. Lalu yang rantau, lu nggak usah lah bangga-banggain rantau. Sekeras-kerasnya hidup lo kayak gimana sih?
Oke, terima kasih ya teman-teman. Gue juga bingung nih mau bikin judul video ini apa ya. Apa gue kasih judul "Awas lo, gue anak rantau, jangan macam-macam sama gue." Gitu kali judul yang cocok ya. Oke, terima kasih ya.